Pemirsa, selain dugaan pelanggaran etika pencatutan nama presiden dan wakil presiden yang diduga dilakukan oleh Ketua DPR Setia Novanto dinilai syarat unsur pidana. Aparat penegak hukum termasuk kepolisian didorong untuk mengambil inisiatif melakukan penyidikan kasus ini. Kasus dugaan pelanggaran etika yang dilakukan Setia Novanto saat ini masih bergulir di Mahkamah Kehormatan Dewan. Meski demikian, sejumlah pihak mendesak agar aparat penegak hukum proaktif untuk mengusut dugaan pidana dalam kasus ini. Menanggapi hal ini, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti menyatakan masih akan menunggu hasil dari proses yang berjalan di Mahkamah Kehormatan Dewan. Kita kan belum pasti karena memang juga belum menyangkut masa materi di MKD. Oleh karena itu kita lebih baik memang menunggu sampai clear, sampai jelas di MKD itu apakah nanti kita kaji apakah itu nanti ada pidananya atau tidak, pidananya menyangkut masalah apa gitu. Tingginya potensi pelanggaran pidana dalam kasus yang menyeret Ketua DPR Setia Novanto ini disampaikan oleh sejumlah pihak termasuk Kompolnas dan Indonesia Corruption Watch atau ICW. Itu melihat kalau ada unsur-unsur pidana umum di sana dan tidak membutuhkan pengaduan, ya kenapa tidak? Paling tidak Polri melakukan upaya intelijen untuk mengungkap bahwa di sini ada persoalan-persoalan hukum. Seperti itulah. Satu, ya kalau kita bicara buat penanganan kasus ini, bagaimana misalnya nanti Majelis Kode Etik bekerja secara baik, gitu, kemudian memenuhi rasa keadilan publik, tidak mempertimbangkan konfigurasi atau kepentingan politik, begitu ya. Nah, kedua kan kalau kita bicara dugaan tindak pidana kan, tapi banyak yang bisa kita lihat gitu. Satu, kalau kita bicara dalam konteks yang lebih normatif misalnya kan, ada indikasi misalnya memperdagangkan pengaruh, trading of influence, begitu ya. Kita juga sudah meratifikasi undang-undang UNCIC begitu ya, United Convention Against Corruption begitu, dan kemudian juga kita sudah menerapkannya gitu ya. Nah, kemudian yang kedua kalau kita bicara dalam undang-undang tindak pidana korupsi kan ada, bisa itu dalam konteks penipuan begitu ya, atau misalnya percobaan pemerasan begitu. Keterlibatan penegak hukum untuk ikut membuka skandal dugaan pelanggaran yang dilakukan Ketua DPR Setia Novanto diharapkan akan membuat pengungkapan kasus ini menjadi terang benderang. Terlebih karena tingginya potensi intervensi dalam penuntasan kasus ini. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, hari ini Mahkamah Kehormatan Dewan MKD menggelar rapat pleno untuk membahas mekanisme persidangan terhadap Ketua DPR Setia Novanto. Informasi selengkapnya akan disampaikan rekan kami Ferry Prihardi langsung dari gedung DPR Jakarta. Ferry, menurut informasi yang Anda himpun, apakah sudah ada informasi sidang nanti akan digelar secara terbuka atau tertutup? Ya, Sylvia, mengenai mekanisme berlangsungnya sidang terhadap Ketua DPR Setia Novanto masih menjadi sorotan. Buktinya rekan-rekan media masih banyak yang mempertanyakan hal ini kepada Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan, Surahman Hidayat, saat kami temui beberapa saat yang lalu. Dan ada beberapa pernyataan menarik yang disampaikan oleh Surahman terkait dengan jalannya mekanisme sidang yang akan berlangsung. Surahman menyatakan bahwa MKD terikat pada sejumlah aturan di mana ia menampung seluruh aspirasi masyarakat termasuk dari Wakil Presiden Yusuf Kala yang menginginkan sidang berjalan secara terbuka seluruhnya. Namun hal ini berbenturan dengan peraturan-peraturan yang ada, yang mana sidang harus tetap berlangsung secara terbuka dan juga tertutup. Namun poin yang menariknya adalah sejauh mana Mahkamah Kehormatan Dewan dapat terbuka sehingga seluruh keterangan yang benar-benar layak untuk disajikan kepada masyarakat dapat dihadirkan secara terbuka. Surahman menyatakan bahwa sebelum berlangsungnya sidang nanti pihak-pihak yang dihadirkan, baik itu pengadu, teradu ataupun saksi-saksi, akan disumpah dan akan dimintai kesediaannya apakah keterangannya akan diperdengarkan kepada publik ataupun hanya untuk Mahkamah Kehormatan Dewan dalam arti tertutup. Dan jika memang nanti berdasarkan pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan, keterangan-keterangan yang akan disampaikan oleh para saksi atau para pihak yang dihadirkan tersebut penting bagi masyarakat dan saksi tersebut ataupun pihak tersebut menginginkan tertutup, maka Mahkamah Kehormatan Dewan akan menyarankan kepada saksi atau pihak yang hadir untuk tetap memberikan keterangan secara terbuka kepada masyarakat. Artinya sistem terbuka atau tertutup ini tidak absolut dari pihak saksi ataupun pihak-pihak yang dihadirkan, tapi akan melihat kembali pertimbangan yang akan diberikan oleh anggota Mahkamah Kehormatan Dewan.
Sementara itu, siang ini Mahkamah Kehormatan Dewan akan melangsungkan rapat pleno terlebih dahulu yang dihadiri oleh unsur pimpinan MKD dan juga anggota MKD. Sebelumnya nanti akan ada pelantikan ataupun peresmian formasi pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan yang baru karena ada penggantian untuk wakil Mahkamah Kehormatan Dewan ataupun rotasi dari fraksi Golkar yang mengganti Hardi Susilo, wakil ketua MKD, dengan Kahar Muzakir. Dan berdasarkan info dari Surahman Hidayat juga bahwa peresmian unsur pimpinan MKD yang baru ini formasinya akan dihadiri atau akan disahkan oleh unsur pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat, namun belum ada informasi siapakah yang akan menghadiri, apakah langsung Ketua DPR Setia Novanto ataukah perwakilan lainnya. Dan berikut kita kembali perdengarkan pernyataan dari Surahman Hidayat mengenai tata cara ataupun berlangsungnya sidang nanti, apakah terbuka ataupun tertutupnya. Ya kan, masih ingat ya kan, ya supaya nyambung gitu kan. Pertama diputuskan ya menindaklanjuti ya terbuka atau tertutup kan begitu, bahkan ya desakan itu terbuka. Ya kita lihat di aturan di Undang-Undang MP 3 tertutup, tapi dalam peraturan pelaksanaannya yaitu di tata beracara, nah tertutup dan bisa terbuka apabila disetujui dalam sidang. Maka keputusannya waktu itu persidangan akan dilaksanakan secara terbuka dan tertutup sesuai kepentingan persidangan, ya kan? Ya, sebagai informasi tambahan bahwa rapat internal nanti akan dilakukan secara tertutup, namun unsur pimpinan ataupun perwakilan dari Mahkamah Kehormatan Dewan akan memberikan hasil dari rapat internal ini kepada wartawan, dan hasilnya adalah berupa jadwal sidang ataupun waktu-waktu sidang serta pihak-pihak siapa saja yang akan dipanggil dalam pelaksanaan sidang. Namun kemungkinan besar yang akan dipanggil pertama kali adalah Sudirman Said, Menteri Energi Sumber Daya Mineral, yang dalam hal ini merupakan sebagai pihak pengadu. Dan sebagai informasi tambahan pula yang disampaikan oleh Surahman Hidayat bahwa rotasi dalam tubuh Mahkamah Kehormatan Dewan tersebut memang diperbolehkan selama ini oleh DPR dengan catatan tidak ada anggota dari Mahkamah Kehormatan Dewan yang memegang keanggotaan ganda baik di MKD ataupun di alat kelengkapan Dewan lainnya. Zilvia. Baik, Ferry Prihardi, kami tunggu informasi terkini nanti dari sana. Terima kasih atas laporan Anda. Jenazahnya ditemukan di hutan Jasinga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat beberapa waktu lalu. Terdapat 6 adegan rekonstruksi yang dilakukan di rumah susun di Ben Hill, Jakarta Pusat. Di Treskrimum Polda Metro Jaya, merekonstruksi adegan pembunuhan siswi berusia 12 tahun tersebut. Adegan yang direkonstruksi adalah adegan saat tersangka A, paman korban, bertemu dengan korban AAP di Rusun Karet Tengsin, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat sebelum dibawa ke Jasinga. Rekonstruksi dimulai dengan adegan saat pelaku mengambil motor di tempat parkir Rusun Karet Tengsin. Sementara korban menunggu di jembatan dekat Rusun dan kemudian mereka pergi ke Jasinga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Total ada 6 adegan yang diperagakan tersangka. Awalnya TKP ini ada 2. Awalnya TKP pertama di Ben Hill, kemudian TKP kedua di Jasinga. Kita sudah koordinasikan dengan Jaksa Penuntut Umum untuk bisa menangani perkara tersebut di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Kita perkuat saksi-saksi sini hingga ada 2 TKP. Kemudian dalam acara hari ini kita lakukan rekonstruksi total sebanyak 36 adegan, 6 adegan di Ben Hill, kemudian 36 adegan akan kita lakukan di Jasinga. Korban diketahui mengalami kekerasan seksual sebelum dibunuh pelaku. Tersangka pelaku merupakan paman korban. Tidak hanya dijerat dengan pasal pembunuhan dan perkosaan, tersangka A yang merupakan juru parkir ini juga dikenakan Undang-Undang Perlindungan Anak. Total ada 6 pasal yang disangkakan terhadap pelaku. Dari Jakarta, Geris Bianca, Dian Aristia, Metro TV. Pemirsa, Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo meminta agar KPU baik pusat dan daerah bertindak tegas terkait pasangan calon kepala daerah yang bermasalah dengan kasus hukum. Hal ini dilakukan terkait lolosnya salah satu pasangan calon di Manado, Sulawesi Utara yang berstatus bebas bersyarat. Lolosnya pasangan calon kepala daerah yang berstatus sebagai terpidana bebas kasus korupsi membuat Pilkada Kota Manado menjadi sorotan publik. Menanggapi hal tersebut, Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo meminta agar KPU, baik pusat dan daerah setempat, bertindak tegas dan mengikuti undang-undang yang berlaku.
Melalui rekomendasi KPU Pusat, KPU Kota Manado akhirnya membatalkan pencalonan pasangan wali kota dan wakil wali kota Manado, Jimli Rimbarogu, Bobi Daud, sebagai peserta pilkada. Mahkamah Konstitusi yang ada ketegasan. Kami minta ada ketegasan apa yang sudah menjadi larangan sebagaimana undang-undang, sebagaimana penjabaran peraturan KPU, sebagaimana keputusan Mahkamah Konstitusi itu harus ditaati oleh seluruh pelaku pelaksana dari pilkada serentak ini. Dengan konsistensi ini saya kira akan bisa terpilih figur yang terbaik di daerah.